Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3505 sampai bab 3506. Keesokan harinya, dini hari. Di dermaga Mojinjeng, sekelompok orang sudah berkumpul di sini saat fajar. Tuan Zhao lah yang bergabung dengan tim lama itu. Ye Chong dan Yu Xinlan tiba di dermaga lebih awal. Selain mereka berdua, beberapa orang, termasuk anak buah Tuan Zhao, Mad Dog dan King Kong, juga muncul di dermaga. Mad Dog masih mengenakan jubah hitam yang sama dan topi bertepi lebar, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang suram. Selalu ada cibiran samar di sudut mulutnya, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. King Kong pendiam seperti biasanya, dengan sosok kekar dan garis otot yang jelas. Tetapi ekspresinya terlihat sedikit bodoh, dan matanya kurang gesit, seolah-olah dia hanyalah tubuh yang kuat tanpa jiwa. Di samping kedua orang itu, ada seorang pemuda berdiri. Pemuda ini mengenakan jubah brokat yang cantik, dengan rambut pirang yang sangat mencolok. Matanya penuh arogansi dan penghinaan. Di samping pemuda ini, ada seorang lelaki tua berdiri. Itu bukan Tuan Zhao, tapi seorang lelaki tua berpakaian seperti pawang monyet. Lelaki tua yang bermain monyet ini terlihat biasa saja, wajahnya dipenuhi jejak waktu. Pada pandangan pertama, sepertinya ada kebaikan di matanya. Di bahunya, ada seekor monyet kecil yang sedang berjongkok, matanya yang cerdas melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu memegang sebatang bambu tipis di tangannya dan sesekali menggoda monyet kecil itu. Orang tua yang bermain monyet sepertinya tidak berbahaya. Tapi Ye Chong bisa melihat sekilas bahwa orang tua ini adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Tuan Zhao tidak muncul di dermaga. Ternyata meskipun dia yang mengatur kegiatan perampokan makam ini, dia sendiri tidak ikut serta. Ini mengejutkan Ye Chong, tapi juga membuatnya lebih waspada. Ketidakhadiran Tuan Zhao tidaklah sesederhana itu. Ketika Ye Chong dan Yu Xinlan masuk, pemuda itu terus menatap Yu Xinlan. "Halo, saya Zhao Xie, cucu dari Tuan Zhao, pemimpin acara ini." Pemuda itu segera datang untuk menyambut Yu Xinlan. Ada tatapan menggoda di matanya, jelas sekali bahwa Zhao Xie tertarik dengan kecantikan Yu Xinlan. Dia tersenyum dan berkata dengan nada sembrono, "Saya benar-benar tidak menyangka wanita cantik seperti Anda akan muncul di tim kami." Yu Xinlan sedikit mengernyit, jelas tidak senang dengan sikap Zhao Xie. Ye Chong dengan tenang berdiri di depan Yu Xinlan dan berkata dengan tenang, "Tuan Zhao, harap hargai dirimu sendiri." Zhao Xie mendengus dingin, menatap Yu Xinlan, lalu menoleh ke Ye Chong. Dia berkata secara provokatif, "Apakah kamu Ye Chong? Saya mendengar dari Mad Dog bahwa kamu cukup mampu, tetapi di tim ini, kamu sebaiknya berhati-hati." Ye Chong terlalu malas menanggapi provokasi Zhao Xie. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti itu. Zhao Xie mencibir dan berkata, "Kakek sudah terlalu tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini lagi." Dia menyerahkan perjalanan ke makam Raja Dharma Bintang 9 ini kepadaku. "Semuanya, ayo berangkat." Kemudian, rombongan menaiki kapal pesiar yang menunggu di tepi pantai.
Segera setelah itu, kapal pesiar perlahan meninggalkan dermaga dan menuju ke timur menyusuri sungai menuju tujuannya. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri di geladak, memandangi sungai di kejauhan, mengobrol satu sama lain. Zhao Xie juga berada di geladak, duduk di sudut, dan anak buahnya membawakannya makanan lezat dan anggur merah. Dia tampak lebih seperti sedang berlibur. Mata sipit Zhao tertuju ke arah Yu Xinlan dari waktu ke waktu, dengan sedikit keserakahan muncul di matanya saat dia melihat ke atas dan ke bawah tubuh Yu Xinlan. Mad Dog dan King Kong berdiri di sisi lain kapal. Wajah mereka tidak memiliki banyak ekspresi, dan mereka tampak waspada terhadap sesuatu setiap saat. Manusia kera tua itu sedang duduk di buritan perahu, dan keranya sedang melompat-lompat di geladak, terlihat sangat bersemangat. Orang tua itu memberi makan monyet-monyet itu dari waktu ke waktu dengan senyum ramah di wajahnya. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti penipu, bahkan Zhao Xie memperlakukan lelaki tua ini dengan rasa hormat. Kapal pesiar itu membuat riak di permukaan sungai yang luas. Pemandangan di kedua sisi selat terbentang bak lukisan pemandangan cipratan tinta. Kontras antara hijaunya pegunungan dan jernihnya air sungai membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri di geladak, memandangi pemandangan indah di kejauhan dan merasakan angin sepoi-sepoi sungai. Zhao Xie melihat ini dan berjalan mendekat sambil tersenyum bangga. Dia mengenakan setelan jas, dan rambut pirangnya bersinar di bawah sinar matahari, tapi matanya menunjukkan keserakahan yang tak terselubung. Nona Yu Xinlan, meskipun pemandangan sungainya indah, tidak sebaik milikmu, kata Zhao Xie, mengira dia sangat tampan, dan nadanya penuh kesembronoan. Yu Xinlan berbalik, sedikit mengernyit, jelas tidak menyambut pendekatan Zhao Xie. Apakah ada yang salah? Zhao Xie tidak peduli. Dia mengambil langkah maju, hampir mendekati Yu Xinlan. Nona Xinlan, selama Anda bersedia tinggal bersama saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Uang, kekuasaan, status, semuanya. Zhao Xie berkata langsung pada intinya. Yu Xinlan mundur selangkah dan menghindari pendekatan Zhao Xie. Dengan nada jijik dalam suaranya, dia berkata, "Aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Tolong berhenti menggangguku." Wajah Zhao Xie menjadi gelap. Dia tidak menyangka Yu Xinlan akan menolaknya secara langsung. Saat tumbuh dewasa, tidak ada gadis yang berani menolak dirinya sendiri seperti ini. Ada sedikit kejahatan di matanya, dan suaranya menjadi tajam. Yu Xinlan, apakah kamu tidak tahu cara menyanjungku? Tidak ada wanita yang aku, Zhao Xie, sukai yang bisa lepas dari telapak tanganku. Saat ini, Ye Chong datang dan berdiri di depan Yu Xinlan. Dia berkata dengan dingin, "Zhao Xie, kan, Yu Xinlan telah menolakmu. Saya menyarankan kamu untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri lagi." Zhao Xie menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan tajam. Beberapa detik kemudian, dia tertawa terbahak-bahak lalu mengejek, "Hahaha, Ye Chong, menurutmu mengalahkan Hu Qiang adalah masalah besar? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Sudah kubilang, di mataku, Zhao Xie, Hu Qiang bukanlah apa-apa, begitu juga denganmu. Jangan mencari kematian,
Keluar dari sini selagi suasana hatiku sedang baik. Cahaya dingin muncul di mata Ye Chong, suaranya rendah, tetapi dengan sedikit niat membunuh. Zhao Xie, jika kamu berani tidak menghormati Xinlan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhao Xie tidak tahu kenapa, tapi dia takut dengan niat membunuh Ye Chong. Dia menjadi lebih marah, menunjuk ke arah Ye Chong dan mengejek, sama-sama. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa begitu sopan. Apakah menurut Anda saya takut pada Anda? Ye Chong berpikir sejenak dan merasa lebih baik tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, tujuannya belum tercapai. Jadi, Ye Chong berkata dengan tenang, Zhao Xie, apa yang disebut kekuasaan dan uangmu tidak berharga di mata kami. Kesombonganmu hanya akan membuat orang semakin meremehkanmu. Wajah Zhao Xie menjadi sangat jelek. Dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Ketika Zhao Xie hendak kejang, dia melihat anjing gila dan King Kong datang. Ada sedikit rasa jijik di mata anjing gila. Sepertinya dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap cucu Tuan Zhao. Saya khawatir dia mengikuti Zhao Xie sepenuhnya karena perintah Tuan Zhao. King Kong, sebaliknya, berdiri di samping anjing gila itu dengan wajah tanpa ekspresi. Anjing gila berkata dengan dingin, Tuan muda, Tuan Ye, tetapi Tuan Zhao telah menyebutkan nama orang yang dia inginkan. Sebaiknya kita hidup damai, haha. Apakah hanya dia? Saya tidak tahu apa yang dia mampu, dan dia masuk ke tim ini. Anjing gila mendengus dingin. Apakah Anda menanyai Tuan Zhao dengan mengatakan itu? Satu kalimat membuat Zhao Xie terdiam. Zhao Xie menelan ludahnya, menatap Ye Chong untuk terakhir kalinya, dan kemudian harus mundur dengan marah. Setelah itu, Mad Dog dan King Kong kembali ke tempat mereka berdiri dan terus berjaga. Ye Chong dan Yu Xinlan melihat sosok Zhao Xie yang pergi dan menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Yu Xinlan berkata dengan lembut kepada Ye Chong, saya sangat menyesal telah menyebabkan semua masalah ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Semua wanita cantik memiliki masalah seperti itu. Siapa yang membuatmu terlihat begitu cantik? Mendengar Ye Chong memuji dirinya sendiri, wajah Yu Xinlan memerah lagi dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Melihat kedekatan kedua orang itu, Zhao Xie sangat marah sehingga dia berharap bisa membunuh Ye Chong sekarang dan membuangnya. Dengan cara ini, kapal pesiar berlayar di atas air sepanjang hari. Saat malam tiba, gerimis mulai turun, dan riak muncul di sungai. Hujan dengan lembut menerpa permukaan sungai, seolah-olah mutiara kecil yang tak terhitung jumlahnya melompat ke atas air, dan menutupi seluruh pemandangan sungai seperti kerudung, menambah rasa misteri dan ketenangan pada malam itu. Kapal pesiar itu melaju perlahan di tengah hujan, dan akhirnya sampai di pintu masuk sebuah gua besar saat bulan terbit di langit. Zhao Xie berdiri di geladak, menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata kepada semua orang, semuanya, setelah memasuki gua ini, Anda akan mencapai lingkup Gunung Jiuxing. Gunung Jiuxing adalah tujuan mereka, dan makam Raja Jiuxing Dharma dimakamkan di Gunung Jiuxing. Melihat sekeliling, pintu masuk gua itu lebar dan dalam, seperti mulut besar, menelan cahaya di sekitarnya. Karena ukurannya yang besar,
Kapal pesiar tidak dapat memasuki gua tersebut, sehingga semua orang memutuskan untuk pindah ke perahu kecil dan terus bergerak maju. King Kong menurunkan perahu kecil yang diikatkan ke kapal pesiar ke dalam air, dan kemudian semua orang naik ke perahu kecil itu satu demi satu. King Kong berdiri di ujung dan bertanggung jawab mendayung perahu. Otot-otot tubuhnya yang kuat terlihat sangat kuat di tengah hujan, dan setiap pukulannya tampak tenang dan bertenaga. Perahu dengan cepat memasuki gua. Orang-orang ini datang untuk bekerja dengan semua peralatan. Tidak ada cahaya sama sekali di dalam gua. Anjing gila menyalakan lampu berukuran besar dan meletakkannya di depan kapal, menerangi ruang puluhan meter di depan, yang lebih terang dari lampu mobil. Seperti yang Anda lihat, gua ini sangat dalam dan berkelok-kelok tanpa terlihat ujungnya. Di bawah gua terdapat saluran air, dan dinding sekitarnya basah serta ditutupi lumut. Perahu bergerak maju perlahan di dalam gua, dan pemandangan di dalam gua benar-benar berbeda dengan dunia luar. Bentang alam geologi yang unik seperti stalaktit, stalagmit, dan mantel batu tampak sangat misterius dan indah ketika dibasahi oleh hujan. Tetesan air yang menetes dari atap gua menimbulkan suara nyaring yang diiringi dengan suara perahu yang mengayuh melintasi air, semakin memperjelas ketenangan di dalam. Saat ini, Zhao Xie tiba-tiba berdiri. Dia memandang Ye Chong dengan senyum licik di bibirnya. Ye Chong, apakah kamu tidak tahu cara naik perahu? Kalau tidak, jika kamu tidak melakukan apapun, apa yang akan kamu lakukan? Ye Chong sedikit mengernyit, mengetahui bahwa Zhao Xie sengaja mencari masalah. Yu Xinlan segera berdiri untuk membela Ye Chong. Nilai tidak hanya dapat tercermin melalui mendayung. Zhao Xie enggan, dia mencibir, "Oh, berapa nilainya? Saya pikir dia hanya seorang pekerja lepas. Saya tidak membutuhkan orang seperti itu di tim saya." Ye Chong mengangkat bahu, "Cepat atau lambat, kamu akan melihat nilaiku." "Haha, berhentilah berpura-pura di sini. Aku akan membiarkanmu pergi mendayung sekarang." "Apakah kamu ingin pergi? Jika kamu tidak pergi, keluar dari tim." Zhao Xie meminta Ye Chong pergi mendayung, jelas untuk mempermalukan Ye Chong. Dan saat ini, Yu Xinlan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan ketiga Zhao ini juga sebuah tugas. Saya tidak menyangka memiliki cucu yang berpikiran sempit seperti Anda." Anjing gila dan manusia monyet tua menyaksikan semua ini dengan tenang, dengan sedikit rasa geli di mata anjing gila itu. Lelaki tua yang bermain monyet itu masih tetap tersenyum ramah, seolah dia tidak mempedulikan semua ini. Zhao Xie mengertakkan gigi dan sepertinya belum siap untuk menyerah. Saat itu, anjing gila tiba-tiba berteriak, "Ada sesuatu di bawah air." Semuanya, hati-hati, semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke bawah air, hanya untuk melihat bayangan hitam di bawah air, berkeliaran dengan cepat di sekitar perahu. Bayangan gelap ini muncul di bawah air, seperti sekelompok hantu yang mengintai. Saat mereka semakin dekat, penampilan aslinya berangsur-angsur menjadi jelas. Bayangan hitam ini adalah sejenis serangga. Mereka memiliki banyak kaki, tubuh mereka terus berputar, dan mulut mereka berwarna-warni dan tampak penuh racun. Wajah anjing gila itu serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini kelabang air. Ia bisa meracuni orang sampai mati,
pastikan untuk tidak digigit. Suaranya terdengar sangat jelas di dalam gua, dan setiap kata seperti palu yang berat, mengejutkan. Kelabang air ini tertarik dengan bau orang-orang yang ada di perahu tersebut. Mereka berkeliaran di sekitar perahu, rupanya berniat memangsa orang-orang yang ada di perahu tersebut. Segera setelah anjing gila selesai berbicara, seekor kelabang air tiba-tiba melompat keluar dari air dan bergegas menuju anjing gila. Anjing gila itu bereaksi sangat cepat. Tiba-tiba dia bersandar, dan taring kelabang air menyentuh pakaiannya. Tak lama kemudian, beberapa kelabang air menggigit dayung di tangan King Kong. King Kong menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru memukul dayungnya dengan keras, mencoba menyingkirkan serangga-serangga mengerikan ini. Kebetulan seekor kelabang air ditabrak oleh King Kong ke dalam perahu. Ia menggeliat di geladak dan mendesis. Anjing gila itu tidak segan-segan dan menginjak kelabang air hingga mati. Tubuh serangga itu pecah, lendir berceceran di mana-mana, dan mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Ketika Zhao Xie melihat adegan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera duduk, tidak berani melihat lagi, dan berhenti mempermalukan Ye Chong. Dia memandang pawang monyet tua di sebelahnya untuk meminta bantuan, berharap lelaki tua yang tampaknya baik hati ini dapat memberikan tindakan balasan. Secercah cahaya melintas di mata pawang monyet tua itu. Dia dengan lembut membelai bahu monyet kecil itu dan berkata dengan tenang, "Jangan panik, semuanya. Meskipun kelabang air beracun, mereka takut api, kita bisa menyalakannya." Obor untuk mengusir mereka. Ye Chong akhirnya mengerti. Tampaknya penipu monyet tua itu memiliki pengalaman yang kaya. Tidak heran bahkan Zhao Xie pun menghormatinya. Orang yang memakainya segera mengambil tindakan. Anjing gila mengeluarkan obor dan menyalakannya dengan korek api. Api bergoyang di dalam gua, memancarkan cahaya yang menyengat, dan kelabang air ini sepertinya sangat takut dengan api. Mereka mulai mundur secara bertahap dan tidak lagi mendekati kapal. Bersambung.